Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidi Farizi dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 46114200062. Pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan, saya akan menjelaskan bagaimana cara mempromosikan dan menjelaskan kepada semua orang tentang mata kuliah yang kita jalani. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya jalani, yaitu Teknik Informatika. Teknik Informatika adalah suatu cabang yang dinaungi oleh FMIPA UNES. Apa sih Teknik Informatika itu? Teknik Informatika merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana menggunakan teknologi komputer secara optimal guna menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan proses logika. Selama kuliah, kamu akan banyak mengkaji pemrograman dan komputasi. Kenapa harus memilih jurusan Teknik Informatika? Yang pertama, prospek kerja Teknik Informatika itu bagus. Alasan yang pertama, karena jurusan ini memiliki prospek kerja yang bagus. Gaji yang ditawarkan para pekerja juga sangat tinggi, bahkan untuk seorang fresh graduate. Bisa kerja di semua bidang. Bukan hanya perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, kamu bisa masuk ke semua bidang, mulai dari perbankan, fintech, hingga bidang jasa. Lulusannya juga banyak dicari di perusahaan. Alasan yang ketiga, karena lulusan TI banyak dicari di perusahaan. Sekarang hampir semua perusahaan membutuhkan lulusan dari jurusan ini untuk membangun sistem informasi yang dibutuhkan. Mudah kerja freelance. Alasan memilih jurusan TI yang keempat, karena kamu akan mudah menjadi pekerja lepas atau freelance. Kamu bisa memulai freelance sejak masih kuliah dan bisa tetap mempertahankan status ini setelah lulus nanti. Bekerja di bidang industri kreatif. Seorang lulusan TI tidak hanya bergelut di bidang formal saja, namun juga bisa bekerja di industri kreatif, misalnya dengan menjadi desainer grafis atau bergabung dalam digital agency. Dunia IT terus berkembang. Bidang IT saat ini selalu berkembang. Semakin hari, dunia ini semakin banyak membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang ini dan mau mengembangkan teknologi yang ada sekarang. Profesi baru bidang IT terus bertambah. Misalnya profesi data scientist. Profesi ini tergolong baru karena beberapa tahun lalu jenis profesi ini tidak ada. Prospek kerja yang ada di jurusan TI itu, yang pertama, full stack developer. Full stack developer merupakan seorang yang bekerja dengan berbagai bidang IT. Full stack developer juga bekerja dari sisi front end maupun back end. Full stack developer bertanggung jawab dalam mengembangkan semua pekerjaan, termasuk database, server, sistem engineering, maupun bagian dari sisi klien. Web designer. Perkembangan internet tidak pernah lepas dari suatu website, baik pemrograman, perorangan kelompok, organisasi, maupun suatu perusahaan. Untuk merancang suatu tampilan website yang mudah digunakan oleh user, maka dibutuhkan seorang web designer. Cyber security analysis. Suatu sistem informasi buatan manusia tentu tidak ada yang sangat sempurna, karena biasanya mempunyai celah keamanan atau bug. Data scientist. Dan pekerjaan data scientist semakin hari semakin populer dengan adanya big data. Seorang data scientist tentunya bertugas dalam menganalisis data untuk pengambilan suatu keputusan tertentu. Database administrator. Database atau basis data menjadi sangat penting untuk suatu instansi atau organisasi. Hal ini dikarenakan database merupakan kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer. Software engineer. Prospek kerja teknik informatika tentunya berpeluang besar menjadi seorang software engineer atau pengembang dari software sistem komputer. Game developer. Prospek kerja TI sebagai seorang game developer masih sangat terbuka lebar. Untuk menjadi seorang game developer, Anda harus menguasai algoritma dan bahasa pemrograman game, misalnya pemrograman C++ atau pemrograman Python, PHP. Computer Forensic Investigator. Tugas dari seorang Computer Forensic Investigator secara khusus bekerja dengan profesional pada suatu perusahaan atau organisasi secara private. Selain itu, seorang investigator komputer forensik populer bekerja di lembaga penegakan hukum, misalnya kepolisian. Konsultan IT.
Suatu organisasi ataupun perusahaan tertentu membutuhkan konsultan yang akan memberikan solusi mengenai masalah dalam suatu sistem informasi. Network Engineer. Tugas dari seorang network engineer adalah merencanakan, mendesain, melakukan pengolahan, manajemen, dan menyelesaikan permasalahan jaringan. Apa saja sih yang dipelajari di teknik informatika? Bila memutuskan untuk memilih jurusan teknik informatika, maka kamu akan cukup banyak berkutat dengan pemrograman, programming, pengembangan perangkat lunak, software, dan teknologi jaringan komputer. Pada dasarnya, kamu akan menjadi penerjemah suatu ide yang harus dituangkan dalam bentuk digital menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Dalam prosesnya, kamu akan banyak membuat flowchart alias bagian jalur alur bagaimana sebuah sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan logikanya. Tentu saja, ketelitian dan keuletan menjadi karakter paling dasar yang harus kamu miliki. Di teknik informatika, kita juga mempelajari coding. Apa sih itu coding? Pengertian coding secara mudahnya adalah menulis kumpulan kode sesuai dengan aturan penulisan sintaks tertentu dari bahasa pemrograman yang digunakan. Bahasa pemrograman ini sendiri ada bermacam-macam, seperti tadi C++, dan Python, dan lain sebagainya. Untuk saat ini, ada beberapa bahasa pemrograman yang populer dan banyak digunakan. Beberapa bahasa pemrograman antara lain seperti Java, HTML, dan CSS, Python, PHP, Ruby, Angular, dan masih banyak lain. Dengan itu semua, kita dapat memberikan daftar instruksi pada perangkat komputer sesuai dengan tujuan kita. Misalnya, kita menulis kode untuk membuat aplikasi Android atau membangun website. Yang kita pelajari di teknik informatika juga ada sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat kelas dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.